Kevin Dix baru-baru ini beri kode bahwa ia akan memperpanjang kontraknya bersama FC Copenhagen dalam waktu dekat ini. Diketahui, kontrak Kevin Dix bersama FC Copenhagen sendiri akan habis pada musim panas 2025 mendatang. Bek berusia 28 tahun itu santer dirumorkan hengkang ke Borussia Mönchengladbach dalam beberapa bulan terakhir. Kendati begitu, Kevin Dix menegaskan tak ingin hengkang dari FC Copenhagen, sebab ia sudah merasa nyaman bersama klubnya saat ini dan ingin terus memperkuat klub ibu kota Denmark itu. Hal tersebut, ex-pemain Feyenoord itu ungkapkan melalui wawancaranya bersama media Denmark baru-baru ini. Anda tidak pernah tahu dalam sepak bola, mungkin saya akan bertahan, tapi bukan niat saya untuk pergi. Saya senang di sini. Saya pikir orang-orang tahu itu, kata Kevin Dix. Lebih lanjut, pemain berdarah Ambon itu juga menegaskan bahwa hengkang dari FC Copenhagen tidak termasuk dalam pilihan pemain yang memiliki marga bakar besi itu. Bek andalan timnas Indonesia itu merasa senang dengan suasana di klubnya, terlebih atmosfer dari para supporter yang begitu militan. Kevin Dixmu sendiri merupakan salah satu pemain penting bagi tim asuhan Jacob Nestrup itu. Bahkan, musim ini ia kembali menunjukkan performa impresifnya dengan mencetak 9 gol dan 3 assist dalam 30 pertandingan di semua kompetisi bersama klub berjuluk Benschop itu. Kendati begitu, Dix masih menunggu tawaran kontrak baru dari FC Copenhagen, dan ia berharap kontraknya bisa diperpanjang oleh klub yang bermarkas di Parkenpark itu, mengingat performa apiknya yang ia tunjukkan sejauh musim ini. Timnas Indonesia kalah 0-1 dari Vietnam di Piala AFF 2024, sekaligus menghentikan rekor kemenangan atas The Golden Stars. Namun, kemenangan yang diraih Vietnam terbilang memalukan. Setelah menelan 3 kekalahan beruntun dari timnas Indonesia, Vietnam meyakini pertemuan di grup B Piala AFF 2024 menjadi momen yang tepat untuk balas dendam dan meraih kemenangan. Keyakinan itu muncul karena timnas Indonesia hanya menggunakan pemain U22 di laga ini, sementara Vietnam menurunkan kekuatan terbaiknya. Dari seluruh pemain yang dimainkan Kim Sang-sik, termasuk pemain cadangan, ada 10 pemain timnas Vietnam berstatus senior. Sebaliknya, timnas Indonesia hanya memiliki 2 pemain langganan tim senior yang menjadi starter, Asnawi Mangkualam dan Hoki Caraka. Itu pun Hoki jarang dimainkan oleh Shin Tae-yong. Meski menghadapi timnas Indonesia yang diperkuat pemain U22, Vietnam dibuat frustrasi. Memiliki 72% penguasaan bola sepanjang pertandingan, Vietnam gagal memanfaatkan semua keuntungan yang mereka miliki. Vietnam unggul kualitas pemain, pengalaman, dan unggul waktu istirahat. Tapi tim asuhan Kim Sang-sik hanya mampu mencetak 1 gol lewat Nguyen Quang Hai pada menit ke-77. Bahkan ada momen di mana Indonesia nyaris unggul lebih dulu melalui Victor Detan di pertengahan babak kedua. Pada akhirnya timnas Vietnam berhasil mematahkan rekor buruk melawan Indonesia. Namun, kemenangan tipis 1-0 terbilang cukup memalukan. Hal itu terjadi karena perjuangan luar biasa para pemain muda timnas Indonesia. Bek timnas Indonesia, Justin Hubner, akhirnya memberikan kabar terbaru setelah mengalami cedera kepala serius beberapa hari lalu. Melalui akun media sosial pribadinya, Hubner mengunggah sebuah foto dirinya yang sedang berada di rumah sakit. Justin Hubner mengalami cedera saat membela klubnya, Wolves U21 melawan Aston Villa U21 dalam laga Premier League 2 pada Sabtu, 14 Desember 2024. Laga yang digelar di Bodymoor Head tersebut selesai dengan skor 4-0 untuk kemenangan Wolves. Melalui unggahan di Instagram pribadinya, pemain andalan timnas Indonesia itu mengatakan bahwa dirinya akan segera pulih. "Saya akan segera kembali," ujar Hubner. Diketahui, Justin Hubner turun sebagai starter saat pertandingan Wolves U21 versus Aston Villa U21. Namun saat pertandingan hampir usai, pemain Aston Villa Lynch mencoba melakukan tendangan salto, namun malah mengenai kepala Justin Hubner. Nahas, Justin Hubner mengalami luka kepala dan sempat mendapat perawatan cukup lama sebelum akhirnya ia harus ditarik keluar lapangan. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong mengakui keunggulan Vietnam dalam lanjutan Piala AFF 2024 Grup B.
Skuad muda Indonesia takluk 1-0 atas tuan rumah Vietnam saat bertanding di Stadion Viet Tri, Minggu malam WIB. Gol semata wayang Vietnam dicetak Nguyen Huang Hai pada pertengahan babak kedua. Selamat kepada timnas Vietnam dan pelatih Kim Sang-sik atas kemenangan hari ini. Skuad timnas Indonesia hari ini diperkuat banyak pemain muda. Jelas dalam pertandingan kali ini adanya kesenjangan antar pemain, khususnya dalam hal pengalaman, kata Shin Tae-yong. Meski begitu, pelatih asal Korea Selatan itu tetap memuji penampilan skuad mudanya yang mampu menahan gempuran pemain-pemain kaya pengalaman dari Vietnam. Para pemain muda kami melakukan yang terbaik secara mental dan telah menjalankan instruksi dari saya secara benar, ujar pelatih 54 tahun itu. Timnas Indonesia masih berpeluang besar lolos ke semifinal Piala AFF jika pada pertandingan terakhir melawan Filipina mampu meraih kemenangan. Media Vietnam, The Tau 247, menyebut timnas Indonesia diuntungkan wasit saat melawan Vietnam di laga lanjutan Piala AFF 2024 yang dilangsungkan di Stadion Viet Tri, Minggu 15 Desember 2024 malam WIB. The Tau 247 menilai wasit asal Arab Saudi yang memimpin pertandingan, Abdullah Dhafer Al-Shehri, seharusnya memberikan hadiah penalti kepada Vietnam di babak pertama. Pada menit ke-35, Ho Tan Tai membantu penyerangan, namun dijatuhkan pemain belakang timnas Indonesia, Mikael Alfredo Tata. Sayangnya, wasit Abdullah Dhafer Al-Shehri tidak meniup peluit tanda pelanggaran, tulis The Tau 247. Hal yang sama disampaikan mantan wasit asal Vietnam, Duong Van Hien. Ia menilai jelas ada pelanggaran yang dibuat Mikael Alfredo Tata kepada Ho Tan Tai. Saya tidak mengerti mengapa VAR tidak dimanfaatkan dalam kejadian ini. Mungkin ia mengira Ho Tan Tai berhenti untuk menunggu tabrakan. Namun, jelas dalam siaran ulang ada dorongan yang seharusnya pelanggaran, kata Duong Van Hien. Meski begitu, pada akhirnya timnas Vietnam menang 1-0 atas timnas Indonesia. Gol tunggal timnas Vietnam dicetak Nguyen Huang Hai di menit 77. Berkat kemenangan ini, timnas Vietnam naik ke puncak klasemen sementara Grup B Piala AFF 2024 dengan 6 angka dari 2 pertandingan. Timnas Vietnam hanya butuh 1 kemenangan dari 2 laga sisa untuk lolos ke semifinal Piala AFF 2024 sebagai juara Grup B. Sementara itu, timnas Indonesia turun ke posisi 2 Grup B dengan 4 angka dari 3 pertandingan. Lantas, bagaimana cara agar timnas Indonesia lolos semifinal Piala AFF 2024? Timnas Indonesia wajib menang saat bersua Filipina di matchday pamungkas Grup B, Piala AFF 2024 pada Sabtu, 21 Desember 2024 pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Jika memenangkan laga ini, timnas Indonesia dipastikan lolos ke semifinal ajang 2 tahunan ini. Pemain keturunan Indonesia, Miliano Jonathans, akhirnya membuat keputusan. Dia dikabarkan telah sepakat untuk bergabung dengan FC Utrecht. Miliano Jonathans merupakan pemain Vitesse yang berkompetisi di kasta kedua Liga Belanda 2024/2005. Berkat performa impresifnya, dia jadi incaran banyak klub Eredivisie. Voetbal Premier mengabarkan bahwa Miliano Jonathans telah mencapai kesepakatan dengan FC Utrecht, klub raksasa Belanda dengan seragam ikonik berwarna merah putih itu. Setidaknya kami bisa melaporkan bahwa pilihan sudah dibuat dan ada kesepakatan bersama antara pemain dan klub, tulis laporan Voetbal Premier. Meski demikian, FC Utrecht belum resmi mengumumkan kedatangan pemain berusia 20 tahun itu. Winger lincah berkaki kidal ini telah menyampaikan salam perpisahan kepada Vitesse setelah pertandingan kontra tim muda Utrecht Sabtu dini hari WIB. Pemain yang punya leluhur di Depok, Jawa Barat itu merupakan salah satu pemain terbaik Vitesse musim ini. Dia telah tampil 18 laga bersama Vitesse dengan mencetak 10 gol dan 4 assist sepanjang 2024/2050. Terkait timnas Indonesia, Miliano Jonathans belum memberikan keputusan. Dia sempat bilang baru akan memberikan jawaban di akhir musim, menerima atau menolak tawaran naturalisasi dari PSSI.